Cafe, Dominus Nobiscum. Umat yang terkasih, kita banyak toko-toko penting seperti Bapak Uskup tetap mewariskan Bulletin Christis Regis mantap. All the best for you. Thank you very much. Umat terkasih, kembali lagi bersama kami di Buletin Christi Regis bulan November 2025. Sejak hari Sabtu 15 November hingga hari Minggu 16 November, Minggu biasa ke-33, di Paroki Kota Mobagu telah digelar beberapa kegiatan. Kegiatan pada hari Sabtu dimulai dengan kerja bakti KBK, OMK, dan Pemuda Katolik Komcap Kota Mobagu dalam membersihkan puing-puing sisa kebakaran rumah salah satu umat paroki. Sebelumnya, kebakaran terjadi pada hari Kamis 13 November pada pukul 23.00 WITA dan menimpa keluarga Bapak Andri Lole Moningka di Tumubui. Aksi bersih-bersih ini telah dimulai pada pukul 06.30 dan umat paroki Kota Mobagu juga bersinergi dengan TNI serta warga setempat. Pastor Eki Lalio PR, Pastor Paroki Kota Mobagu, juga turut hadir mengunjungi dan menguatkan umat yang tertimpa musibah ini. Sementara itu, sejak pukul 9 pagi di Aula Christi Regis dilaksanakan rapat pleno evaluasi program kerja tahun 2025 dan penetapan program kerja serta budgeting tahun 2026 untuk Kevikepan Stella Maris. Kegiatan ini dihadiri oleh para pastor serta tim DPP dan aplikator keuangan dari 11 paroki yang ada di Kevikepan Stella Maris. Pastor Eki Lalio selaku Sekretaris Kevikepan Stella Maris membuka kegiatan yang dibimbing langsung oleh Pastor Angki Runtu PR, Tim Audit Keuskupan Manado. Umat terkasih, kegiatan selanjutnya pada hari Sabtu 15 November adalah rekoleksi orang muda Katolik. Rekoleksi yang mengambil tema dasar iman Katolik ini adalah rangkaian kegiatan dalam memeriahkan Pesta Pelindung Paroki, Pesta Kristus Raja yang jatuh pada tanggal 23 November. Adapun pemateri rekoleksi ini adalah Pastor Julius Saletia PR, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Pastor Julius sendiri tiba di Kota Mobagu pada pukul 13.00 WITA dan sempat bergabung bersama para pastores di Kevikepan Stella Maris di Aula Christi Regis untuk makan siang. Rekoleksi untuk OMK Kota Mobagu telah dimulai sejak pukul 16.00 WITA dan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, Pastor Julius memberikan materi seputar dasar iman Katolik, dan sesi kedua, Pastor Julius membuka kesempatan bagi OMK untuk bertanya apa saja tentang iman Katolik. Terpantau peserta sangat antusias dan terlibat aktif dalam rekoleksi ini. Rekoleksi berakhir pada pukul 21.00 WITA. Sampai kita jumpa lagi. cinta Allah. Ore, ore. Pada hari Minggu 16 November 2025, Minggu Kebiasa ke-33, di Paroki Kota Mobagu telah dilaksanakan perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi di Gereja Santo Paulus Tumubui pada jam 6 pagi dan di Gereja Kristus Raja pada jam 8 pagi. Misa dipimpin oleh Pastor Julius Saletia dan Pastor Eki Lalio, serta dibantu juga oleh Frater Fidelis Bentalin PR.
Setelah misa, kelompok paduan suara LP3KD Kota Mobagu diberikan kesempatan untuk tampil membawakan 2 lagu. Dan sebagai informasi, kelompok KOR ini akan mengikuti lomba Pesparani Katolik yang pertama di daerah Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan di Kota Manado sejak tanggal 17 hingga 21 November nanti. Umat terkasih, setelah misa, tepatnya pada pukul 11.00 WITA di Aula Christi Regis, digelar kegiatan rekoleksi bagi keluarga muda dengan usia pernikahan 0-15 tahun. Rekoleksi yang dihadiri 11 keluarga ini dituntun oleh Pastor Julius Saletia. Seperti halnya rekoleksi OMK, rekoleksi ini pun dibagi menjadi 2 sesi. Dalam sesi sharing dan tanya jawab, para keluarga muda pun terlihat antusias berbagi dan bertanya kepada Pastor Julius sehubungan dengan pandangan gereja tentang keluarga. Ya, jadi rekoleksi ini dibuat dalam rangka perayaan Pesta Pelindung Kristus Raja yang membuat juga pastor paroki dan seluruh umat mengerti bahwa perayaan bukan cuma soal waktu atau kalender, tapi kualitasnya tergantung apa yang kita perbuat. Bahwa dengan membuat rekoleksi bersama OMK, mereka bisa tumbuh dan berkembang juga bersama-sama. Ya, begitu juga keluarga-keluarga. Orang bisa berdoa sendirian, ya. Tapi kalau bukan hanya lidi, tapi api juga. Kalau kayu dikumpulkan bersama, dia akan menyala terus dan berkobar lebih besar. Tapi kalau satu kayu dipasang dengan api, nasibnya tidak lama bertahan, dia akan mati dengan cepat. Jadi kalau suka supaya iman itu tetap berkobar, tetap hidup, itu mesti cari waktu lain kali untuk ada bersama-sama. Dan itu sudah dibuat dalam rangka rekoleksi ini, dan kita berharap dengan ini untuk masa depan juga akan menjadi, ya, kemungkinan bisa dibuat lagi, dan berdasar pengalaman ini semua bisa jadi lebih bagus dan hasilnya juga tentu lebih optimal. Jadi untuk itu kita ucapkan selamat Pesta Pelindung, dan mudah-mudahan dengan pesta ini iman umat semakin diteguhkan, tapi juga semakin berbuah melimpah bagi keluarga dan bagi masing-masing orang, dan jadi kesaksian juga untuk masyarakat sekitar. Tuhan memberkati umat di Paroki Kristus Raja Kota Mobagu. Amin. Pada saat yang sama juga di Kompleks SD Katolik Christi Regis digelar kegiatan Bible Hunt untuk orang muda Katolik. Bible Hunt ini mempertemukan 4 rayon OMK di Paroki Kota Mobagu. Baik, terima kasih untuk pelaksanaan rekoleksi di 2 hari kegiatan dalam rangka Pesta Kristus Raja dan Hari Orang Muda Sedunia. Sebenarnya sesuai dengan tema Regnum Christi Regnum Amoris, berarti Kerajaan Kristus, Kerajaan Kasih, dan juga sejalan dengan tahun jubileum yaitu Pesiara Pengharapan, yaitu di mana diharapkan para orang muda berjalan bersama dalam kasih, di mana kegiatan orang muda itu sebenarnya harus dibedakan. Mengapa? Ada pertanyaan, mengapa kita dinamakan orang muda Katolik? Apa yang membedakan kita dengan orang muda yang lain? Maka dari itu harus didasari dengan pemahaman mendasar terkait dengan dasar iman kita, sehingga sebagai orang muda juga harus kuat sebagai fondasi, karena seperti yang Pastor sampaikan kemarin, Pastor Julius Saletia dalam rekoleksinya kemarin memberi nutrisi bagi OMK, di mana dikatakan bahwa OMK kudus berarti gereja itu kuat. Artinya dimulai dari OMK itu, karena OMK adalah masa kini dan masa sekarang dan masa depan gereja. Kemudian untuk keluarga sendiri, kita ingat juga dalam minggu panggilan, Pastor berulang kali menyampaikan, kemarin juga Pastor menyampaikan bahwa keluarga juga merupakan satu panggilan hidup. Untuk itu keluarga ini perlu dibina. Maka dari itu di kesempatan ini sekaligus tahun jubileum, panitia bersama dengan ketua-ketua wilayah di Rayon 1
kami mengusulkan dengan pastor paroki dan DPP untuk mengadakan rekoleksi yang akan menguatkan OMK sebagai masa kini dan masa depan gereja, juga keluarga-keluarga yang akan menghasilkan tadi orang-orang muda juga, karena ada di situ ada anak mereka, seperti yang disampaikan pastor, bahwa pastor yang baik lahir dari keluarga yang baik, polisi yang baik juga lahir dari keluarga yang baik, dan profesi lainnya yang mereka kerjakan nantinya akan dihadapi mereka itu juga menjadi baik karena keluarga mereka juga baik. Jadi itu merupakan tujuan dari 2 hari kegiatan rekoleksi di perayaan Pesta Kristus Raja tahun ini. Umat terkasih, rangkaian kegiatan hari Minggu 16 November 2025 ini berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dari Paroki Kristus Raja Kota Mobagu, saya Feni Kawengian bersama kru Komsos CR yang bertugas mengabarkan untuk Buletin Christi Regis.